Ayah gadis ini tiba-tiba meninggal karena penyakit parah. Sebelum meninggal, dia berkata telah meninggalkan sesuatu di laci untuknya. Jerry mengira ayahnya meninggalkan uang, jadi dia diam-diam pergi ke kamar ayahnya, tapi ternyata itu hanya selembar kertas, pengumuman lowongan kerja dari Cheongdam Heaven, dan ayahnya juga meninggalkan beberapa baris tulisan di bagian belakang kertas. Ternyata dia ingin dia pergi ke perusahaan ini, mencari suami kaya untuk mengubah hidupnya. Akhirnya, dia juga mengejek Jerim bahwa dia tidak bisa sukses dengan kekuatannya sendiri, yang membuat Jerim sangat marah. Lebih dari itu, ayahnya juga meninggalkan utang besar, dan seorang anak yang belum lahir. Tidak salah dengar, ibu tirinya sedang hamil. Tahun itu dia dan ayahnya pindah ke rumah ibu tirinya untuk tinggal. Sebelum pindah ke sana, ibu tirinya sudah memiliki 2 anak perempuan. Karena tidak mampu membayar utang, rumah mereka dilelang oleh pengadilan. Akhirnya mereka harus menyewa sebuah kamar di luar. Karena kamarnya terlalu kecil, Jerim harus tidur sekamar dengan kakak keduanya, dan ibu tirinya harus menerima risiko keguguran tetapi tetap terus bekerja. Tetapi kemudian dia bekerja terlalu keras dan harus dirawat di rumah sakit. Saat Jerim sedang menyuapi ibunya, dia memikirkan hari-hari sulit yang akan datang. Ibu tiri terbaring di lantai, Jerim memeluk anak itu di tangannya. Saat kakak kedua diam-diam memakan susu bubuk bayi, jika begini terus cepat atau lambat mereka akan mati kelaparan. Saat ini Jerim teringat pada pengumuman lowongan kerja Cheongdam Heaven dan memutuskan untuk bertaruh dengan sebuah pernikahan. Berbicara tentang perusahaan Cheongdam Heaven, tidak mungkin untuk tidak menyebut Moon Chamin, perwakilan perusahaan. Dia adalah orang yang berbakat dan juga tampan. Saat ini, sekretaris melaporkan bahwa perusahaan menang dan untung 200%. Ia meminta sekretaris untuk menaikkan gaji orang itu sebesar 10%. Benar-benar orang kaya, uang baginya hanyalah angka. Di sisi lain, Jerim juga datang ke Cheongdam Heaven untuk wawancara. Saat Jerim menaiki tangga, dia menerima pesan dukungan dari teman baiknya, Sora. Pada saat yang sama, Sora juga memintanya untuk menyentuh sepatu kristal untuk membawa keberuntungan. Tapi tepat saat dia akan menyentuhnya, sepatu hak tingginya tidak sengaja jatuh. Ketika dia hampir tiba di lantai 1, dia bertemu dengan seorang pria tampan, dan dia juga menemukan bahwa pria itu sedang memegang sepatu hak tingginya. Saat ini Jerim masih senang karena dia telah menemukan pangeran baginya. Di luar dugaan, kalimat pertama Chamin adalah ingin menuntutnya karena percobaan pembunuhan. Ternyata sepatu hak tinggi itu baru saja jatuh tepat di kepalanya. Sebagai perwakilan perusahaan, dia belum pernah menanggung penghinaan seperti itu. Itulah alasan Chamin ingin menuntut Jerim. Selanjutnya Chamin curiga Jerim mengincar hartanya, lalu menyuruh Jerim untuk tidak berakting, sekaligus menyiratkan bahwa Jerim bisa langsung meminta uang kepadanya. Mendengar Chamin berkata demikian, Jerim menganggapnya gila, agar tidak terlibat lebih banyak dengannya. Jerim berinisiatif meminta maaf dan ingin mengambil kembali sepatu hak tingginya. Tetapi Chamin menolak permintaan maafnya, dan juga menganggap Jerim sengaja melempar sepatu ke kepalanya. Kemudian Jerim kembali menjelaskan bahwa karena kecerobohannya, dia menabrak pria sial ini. Namun Chamin berpendapat bahwa keberuntungannya selalu baik, bahkan bersikeras bahwa Jerim sengaja melempar sepatu ke arahnya. Melihat Chamin tidak percaya bagaimanapun dia menjelaskan, Jerim berinisiatif menjelaskan apa itu sengaja, lalu mendorongnya, setelah itu memeluknya erat. Hal ini membuat Chamin terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Tetapi Jerim tidak menyangka bahwa pria barusan adalah perwakilan perusahaan ini. Dan karena kesalahpahaman tentang sepatu hak tinggi, Chamin menolak kesempatan wawancara Jerim, bahkan mengejeknya habis-habisan untuk melampiaskan kekesalannya. Tentu saja Jerim tidak mudah diintimidasi, dia berdoa agar petir di hari hujan akan menembus kepala Chamin. Di luar dugaan malam itu benar-benar ada petir. Chamin bahkan melihat Jerim terus berkata menembus sehingga dia terlalu takut dan harus buru-buru masuk ke dalam rumah, kemudian mengingat kejadian siang tadi, bahkan tanpa sadar tersenyum. Sebenarnya Chamin selalu menganggap wanita seperti batu, bahkan tidak peduli dengan cinta. Sejak bertemu Jerim, orang yang sekeras besi seperti dia mulai berubah. Dia sering berfantasi tentang Jerim, dan Jerim tidak lagi menjadi batu di matanya, tetapi seorang gadis yang sangat cantik dan menawan. Untuk mencegah dirinya memikirkan Jerim, Chamin mulai berolahraga, tetapi sia-sia karena dia masih membayangkan Jerim. Kemudian Chamin mencoba tidur untuk bersantai, tetapi malah membayangkan Jerim menari-nari di tempat tidur. Saat ini dia curiga dirinya sudah gila, ingin mencari tahu siapa Jerim. Chamin berniat agar Jerim bergabung dengan perusahaannya, karena kemarin mereka salah paham tentang sepatu hak tinggi takdir itu. Saat ini Jerim masih berpikir Chamin menelepon untuk membuat masalah. Kemudian Chamin menjelaskan bahwa dia hanya ingin mengundang Jerim ke perusahaan. Meskipun Jerim dalam hati tidak ingin bekerja dengan Chamin yang gila ini, tetapi demi uang akhirnya dia setuju untuk datang ke perusahaan Chamin. Kemudian Jerim bertanya apakah hari ini adalah hari pertama mereka. Tapi Chamin malah mengasosiasikan ini sebagai hari pertama mereka jatuh cinta. Akhir dia tanpa sadar tersipu malu,
Setelah memastikan Jerim bergabung dengan perusahaan, Chamin diam-diam merasa sangat senang di dalam hatinya untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama untuk menyambut hari pertama Jerim datang ke perusahaan, dia mulai berpenampilan rapi. Tidak hanya memakai kalung emas tetapi juga mencoba banyak celana ketat. Saat ini Chamin malah takut dirinya berpakaian terlalu bagus akan membuat Jerim jatuh cinta padanya. Akhirnya dia mengeluarkan ikat pinggang emas karena berpikir Jerim pasti akan membenci ikat pinggang ini. Yang tidak disangka Chamin adalah Jerim malah mengejek itu adalah ikat pinggang kesucian. Ia juga berpikir ikat pinggang kesucian itu terlihat cukup bagus. Chamin sangat marah sampai melepas ikat pinggang kesuciannya di tempat. Selanjutnya adalah upacara deklarasi untuk karyawan baru. Kemudian Chamin mulai memimpin. Saat ini Jerim masih berpikir ada kamera yang dipasang di dekatnya, tetapi rekan kerja di sebelahnya memberitahunya. Ini adalah upacara deklarasi yang sebenarnya, dia hanya perlu mengucapkan mimpinya. Orang lain berbicara tentang hidup abadi atau suami muda dan sebagainya, tetapi Jerim malah berkata ingin menjadi Cinderella. Hanya satu kalimat Cinderella ini membuat Chamin salah paham bahwa Jerim datang ke sini bukan untuk bekerja, tetapi untuk menikah. Kemudian Jerim menjelaskan, dia hanya ingin bekerja sambil mencari orang yang bisa dipercaya untuk dinikahi. Saat ini Chamin melihat Jerim memiliki banyak masalah dan ingin memecatnya. Dan Jerim untuk mempertahankan pekerjaan ini, menggunakan kata-kata tulus untuk menyatakan bahwa dia pasti akan bekerja dengan serius. Kemudian Chamin menawarkan taruhan dengan Jerim. Jika Jerim bisa menang maka dia bisa tetap bekerja, dan membiarkan Jerim memutuskan taruhan apa. Yang tak terduga adalah Jerim ingin bertaruh dengannya menggunakan Coca-Cola. Yang lebih mengejutkan lagi, Jerim bahkan tidak bisa membuka tutup botol Coca-Cola dan ditawarkan oleh Chamin dengan penuh kasih sayang. Akhirnya Jerim terpaksa berganti menjadi adu panco. Tetapi sayang dia tidak sekuat Chamin. Dengan sekuat tenaga pun dia tidak bisa menggerakkan pergelangan tangan Chamin. Kemudian Jerim menggunakan trik kecil, berniat menggunakan kedua tangannya untuk menjatuhkan Chamin, tetapi tetap tidak bisa menggerakkan pergelangan tangannya. Saat ini Jerim secara tidak sengaja melihat kuku Chamin terkelupas, dia mengira itu karena dia menyakitinya tadi saat adu panco. Melihat Jerim begitu khawatir, Chamin menjelaskan bahwa itu adalah luka lama sejak kecil akibat jatuh. Mungkin ini pertama kalinya dia merasakan ketulusan orang lain, dan saat ini Chamin merasakan sedikit getaran terhadapnya. Agar tidak banyak berpikir, Chamin kembali mengusulkan minum Coca, dan Jerim langsung meminumnya tanpa berkata apa-apa. Ketika dia baru setengah minum, tiba-tiba angin kencang bertiup, pemandangannya seperti film fiksi ilmiah. Setelah lebih dari 1 menit, Jerim juga selesai minum Coca, selanjutnya giliran Chamin. Dan mungkin karena cola mereka memiliki sihir, Chamin hanya minum seteguk, membuatnya menjadi air di dalam botol. Jadi Chamin kalah dalam konfrontasi ini. Jerim juga tetap bekerja dengan gembira, karena baru saja minum terlalu banyak Coca. Tepat ketika dia akan pergi, dia menyadari dia hampir tidak bisa menahannya lagi. Saat ini Chamin di sebelahnya juga menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan Jerim. Akhirnya Jerim harus mengatakan bahwa dia ingin pergi ke toilet. Tapi mengapa harus saat ini ketika kedua toilet ada cukup jauh? Saat ini Chamin berpikir untuk berkorban, memberikan payung yang selalu bersamanya kepada Jerim. Sekaligus menyuruhnya mencoba menggunakan payung untuk menutupi saat dia pergi ke toilet. Tetapi Jerim menganggap dirinya warga negara yang baik, dan menyuruh Chamin untuk segera pergi. Melihat Jerim begitu gigih, Chamin pun menggendong Jerim ke toilet terdekat. Ketika Jerim selesai menggunakan toilet, dia menemukan Chamin masih menunggu di luar. Lalu ia teringat adegan barusan, Chamin menggendongnya ke toilet. Saat ini Jerim sedikit tersentuh olehnya, bahkan menganggap Chamin orang yang baik. Tapi detik berikutnya dia ditampar. Tepat saat mereka hendak pergi, tiba-tiba seorang gadis muncul. Gadis ini tidak hanya memanggil Chamin dengan sebutan sayang, tetapi juga di depan Jerim mengatakan bahwa Chamin adalah tunangannya. Sebelumnya Jerim pernah mendengar Chamin berkata bahwa dia adalah orang yang tidak ingin menikah. Tapi sekarang muncul seorang tunangan. Saat ini Jerim tidak bisa membedakan apakah pria di depannya baik atau jahat. Jerim tahu mereka sudah bertunangan jadi dia hanya bisa pergi dengan kecewa. Sebenarnya itu hanyalah hubungan pertunangan strategis. Mereka tidak memiliki perasaan satu sama lain, meskipun hanya pertunangan strategis yang kooperatif. Tetapi jika Chamin dan Jerim memiliki rumor, itu akan memengaruhi perusahaan mereka. Oleh karena itu dan menyuruh Chamin untuk menjaga hubungan strategis ini. Jangan biarkan kehadiran Jerim memengaruhi perusahaan mereka. Begitu Jerim sampai di rumah, dia kembali teringat pemandangan siang hari saat Chamin menggendongnya ke toilet. Wanita yang belum pernah jatuh cinta benar-benar menakutkan. Dia memimpikan dan memikirkan tubuh kekar Chamin, dan juga wajahnya. Pada saat yang sama di tempat lain, Chamin juga terus memikirkan Jerim. Untuk mengusir pikiran tentang Jerim, dia kembali mulai duduk dan berolahraga. Tetapi tidak ada gunanya, dia masih ingat dengan jelas adegan mengantar Jerim ke toilet. Jerim hanya mengatakan satu kata "opa cepatlah", dan dia benar-benar tenggelam. Keesokan harinya,
Jerim secara kebetulan bertemu Chamin dalam perjalanan ke kantor untuk menghindari rasa malu kemarin. Jerim berniat menyelinap pergi, tetapi Chamin seperti anak serigala, bagaimana mungkin dia bisa melepaskannya dengan mudah? Karena kau membuat Jerim meminta maaf atas apa yang terjadi kemarin, Jerim bilang dia juga sudah berniat untuk meminta maaf. Tetapi karena tunanganmu tiba-tiba muncul, dia jadi melupakan hal itu. Selanjutnya, Jerim bertanya mengapa Chamin menyembunyikan fakta bahwa dia sudah bertunangan. Pada saat itu, Chamin mengira Jerim menyukainya sehingga dengan percaya diri mengatakan bahwa dia tidak bisa menyukainya. Tapi Jerim tidak mudah diintimidasi, dia langsung mengejek Chamin sebagai pembohong. Mulutnya berkata dia adalah orang yang tidak percaya pada pernikahan, tetapi sebenarnya diam-diam bertunangan seperti orang gila. Ketika Jerim menyebut kata orang gila, dia baru teringat bahwa Chamin adalah bosnya. Untuk mempertahankan pekerjaan ini, Jerim terpaksa menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Chamin. Kemudian Jerim menegaskan bahwa dia tidak akan pernah bergaul dengan orang gila. Bahkan jika kiamat sekalipun, dia tidak akan pernah mau. Keduanya memang orang yang sombong. Jelas-jelas suka satu sama lain tapi tidak mau mengakuinya. Mungkin ini adalah balas dendam. Saat Jerim sedang bekerja, Chamin menawarkan pelatihan khusus untuknya. Tapi saat mereka pergi untuk pelatihan, dan melihat dengan jelas apa yang disebut pelatihan oleh Chamin, yaitu menyuruh Jerim mencuci semua gorden. Meskipun Jerim tahu Chamin sedang balas dendam, dia harus menahannya demi melunasi utangnya. Saat Jerim mencuci, dan mendekat dan menyebutkan mimpinya untuk menikah dengan pria kaya. Saat ini, Dan berpendapat bahwa jika ingin mencari suami kaya, tidak seharusnya bekerja di sini, melainkan harus pergi ke kuil permohonan. Dia juga menunjukkan bahwa ada seorang manajer yang menghabiskan 1 juta untuk berdoa. Tak lama kemudian dia berhasil menikah dengan suami kaya. Setelah berjam-jam, Jerim akhirnya selesai mencuci semua gorden. Untuk menenangkan suasana hatinya yang buruk, dia membuka saluran teman untuk mendengarkan musik. Tentu saja, mendengarkan musik membuat orang bahagia. Jerim dengan gembira menjemur gorden sambil menari. Chamin melihat senyumnya dan kembali terhanyut, sepenuhnya terpesona olehnya, tak bisa menahannya. Karena penasaran, Chamin menarik earphone-nya untuk mencoba mendengarkan. Tetapi Chamin belum sempat mendengarkan lama, teleponnya otomatis beralih ke video berikutnya. Yang tidak mereka duga, dari earphone tiba-tiba terdengar suara yang tak terlukiskan. Dan Jerim, untuk menghindari rasa malu, terpaksa menarik kembali earphone-nya. Tetapi saat dia menarik earphone, dia tidak sengaja terjatuh dengan sangat sakit, dan akhirnya membuat keduanya jatuh bersamaan. Dan jatuhnya Jerim ini membuat hubungan mereka semakin hangat. Untuk mengurangi rasa canggung, Chamin memuji gorden yang dicucinya sangat bersih. Dan Jerim juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakan suara yang lembut, meminta Chamin membantunya menjadi karyawan tetap tetapi ditolak oleh Chamin. Pada saat yang sama, Chamin juga menganggap Jerim adalah orang yang berbahaya. Selanjutnya, Jerim dengan lembut mengatakan kepada Chamin bahwa dia adalah orang yang menguntungkan dan tidak merugikan. Menghadapi jebakan manis Jerim, Chamin terpaksa mengambil keranjang untuk menangkis serangannya. Saat pergi, dia menekankan lagi, Jerim memang orang yang berbahaya. Karena itu, Jerim sangat kesal, dan Chamin menyiksanya sepanjang hari. Jerim sudah sangat lelah. Setelah itu, Chamin kembali mengejek Jerim yang bekerja dengan baik, sekaligus meminta Jerim besok membersihkan semua bola di kolam renang. Kata-kata Chamin membuat Jerim marah, dan terpikir untuk berhenti dari pekerjaannya. Setelah itu, Jerim menerima pesan terima kasih dari pamannya tentang pembayaran utang. Saat itu dia merasa gajinya hanya cukup untuk membayar utang, tidak banyak gunanya. Kemudian Jerim teringat kuil permohonan yang disebutkan dan hanya dengan 1 juta bisa mengubah hidup. Jadi, dia benar-benar pergi ke kuil permohonan untuk berdoa. Langsung mengatakan kepada dukun wanita bahwa dia ingin memiliki suami kaya. Keesokan harinya, Chamin setuju untuk menjadikan Jerim karyawan tetap. Saat itu Jerim tidak hanya senang tetapi juga bingung bertanya alasannya. Tetapi Chamin malah berpendapat bahwa meskipun Jerim menjadi karyawan tetap, belum tentu dia bisa menemukan suami kaya. Jerim merasa tersinggung dan maju mengancamnya. Mungkin karena Jerim berdiri terlalu dekat, Chamin kembali terpesona. Untuk mengendalikan emosinya, Chamin tidak hanya menyuruhnya berdiri jauh, tetapi juga mengatakan rambutnya berbau aneh. Jerim percaya itu, bahkan menggunakan pewangi toilet untuk menyemprot tubuhnya. Setelah itu, Jerim bertanya kepada rekannya apakah dia memiliki bau badan. Mungkin rekannya mencium bau toilet dan langsung mengatakan bahwa dia memang memiliki bau, dan itu adalah bau tidak mandi. Kemudian Jerim mengingat perkataan dukun wanita tadi malam, cukup menulis permohonan di secari kertas. Saat senggang, keluarkan dan lihat lagi lalu ucapkan permohonan itu sekali lagi, maka permohonan itu akan menjadi kenyataan. Mungkin ketulusannya telah menggerakkan langit. Saat Jerim sedang memohon,
seorang pria muncul di luar. Sekaligus, angin kencang meniupkan kertas permohonannya hingga terbang ke sisi pria itu. Pria ini tidak hanya tinggi tetapi juga sangat tampan. Saat itu Jerim masih bisa merasakan otot perutnya. Tetapi saat dia sedang tertawa terbahak-bahak, Chamin sudah melihatnya dengan jelas dari belakang. Chamin akhirnya memiliki saingan cinta. Saat itu Jerim yakin pria tampan ini adalah pria impiannya. Kemudian pria tinggi bernama Duhong ini melihat kalimat pertama dari permohonan itu. Jerim takut dia akan melihat isi di baliknya. Jadi dia menariknya kembali. Tetapi saat dia menariknya kembali, dia tidak sengaja menjatuhkan kancing baju Duhong. Jerim sedang meminta maaf kepadanya, dia berpikir Duhong akan marah kepadanya. Tidak disangka, Duhong tidak menyalahkannya tetapi malah dengan sopan mengatakan tidak apa-apa. Setelah itu, Duhong mengeluarkan jarum dan benang untuk menjahit kancing bajunya kembali. Lalu dia menjilat benang itu sekali. Setelah itu, dia menggunakan satu mata untuk menyesuaikan sudut memasukkan benang ke dalam jarum. Hanya dengan dua gerakan itu, Jerim sudah benar-benar terpesona olehnya. Kemudian rekan kerjanya berinisiatif datang menyapa Duhong. Tapi Jerim tidak ingin melewatkan pria ini, jadi dia memanggil rekannya keluar untuk bicara. Ketika mereka berdua sedang berbincang, Chamin berinisiatif berjalan ke arah Duhong. Lalu dia mengingat lagi momen ketika Jerim berdebar karena Duhong. Kali ini pangeran yang sombong itu cemburu. Dia ingin mengusir Duhong segera. Selanjutnya, Chamin melepaskan tatapan tajam ke arah Duhong. Tatapan tajam ini seperti sedang mengatakan kepada Duhong, jangan sentuh wanitanya. Saat Jerim kembali, dia mengira Chamin akan menyapa Duhong. Jadi dia memanggilnya perwakilan. Saat itulah Duhong baru menyadarinya. Pria di depannya adalah perwakilan dari perusahaan ini. Setelah itu, Chamin menyarankan agar rekan kerja lain yang menyambut Duhong. Tetapi Jerim menganggap Chamin mengingkari janji. Padahal kemarin dia sudah setuju untuk menjadikannya karyawan tetap. Tidak disangka, saat ini Duhong meminta agar Jerim yang menyambutnya. Dia juga menunjukkan bahwa dia dan Jerim sudah saling kenal. Akhirnya, Chamin terpaksa membiarkan Jerim menyambut Duhong. Saat ini, Duhong tidak hanya memperkenalkan dirinya sebagai sutradara termuda yang memenangkan penghargaan. Dia juga bertanya kepada Jerim tentang persyaratan untuk menjadi anggota. Tetapi Jerim dengan menyesal memberitahu bahwa jumlah anggota sudah penuh. Jika ingin membuat pengecualian untuk bergabung, perlu ada undangan dari pelanggan VIP. Duhong merasa menyesal dan bermaksud pergi. Tetapi Jerim tidak ingin melewatkan pria di depannya, jadi dia menahannya. Dia juga mengatakan bisa membuat pengecualian untuk menjadikannya anggota. Setelah itu, Jerim meminta izin Chamin untuk menjadikan Duhong anggota. Tetapi Chamin menganggap dia hanyalah orang biasa. Jadi dia dengan tegas menolak permintaan Jerim. Mau tak mau, Jerim harus mengungkapkan identitasnya sebagai sutradara. Dan di sampingnya juga merasa bahwa menjadikan sutradara sebagai anggota akan menguntungkan perusahaan. Melihat Jerim begitu gigih, akhirnya Chamin setuju Duhong bergabung. Saat Jerim mengantar Duhong pergi, Chamin lagi-lagi buru-buru mengikuti di belakang mereka. Karena berdiri terlalu dekat dengan Jerim, jantung Chamin berdetak lebih cepat. Setelah itu, Chamin tidak hanya mengatakan Jerim memiliki bau aneh. Dia juga dengan tangannya sendiri mendorongnya ke arah Duhong. Melihat Duhong kembali melakukan adegan pahlawan menyelamatkan wanita cantik, Chamin sangat kesal hingga tidak bisa berkata-kata. Setelah itu, Duhong tidak hanya memuji aroma tubuh Jerim yang wangi, tetapi juga membantunya merapikan rambut di wajahnya. Saat itu Chamin sudah merasa sangat menyesal telah mendorong Jerim tadi. Duhong ini terlalu pandai berbicara. Sebelum pergi, dia tidak hanya memberikan Jerim permen. Dia juga mengajak bertemu di pesta anggota baru pada akhir pekan. Untuk mencegah Jerim menghadiri pesta Duhong, Chamin sengaja memberikan proyek penting kepadanya. Memintanya untuk memaku dan menggantung semua lukisan baru. Sekaligus, lukisan-lukisan ini harus berhubungan dengan tema pertemuan yang salah. Setelah menyelesaikan tugas ini, Jerim baru memenuhi syarat untuk menghadiri pesta itu. Setelah itu, Chamin memberikan kartu nama pelukis kepadanya. Tetapi Jerim selalu merasa melukis tidak sesederhana mencetak, jadi dia meminta Chamin ganti tugas lain. Saat itu Chamin takut dia akan jatuh cinta pada Jerim, jadi dia menghentikannya. Akhirnya, Jerim harus menerima tugas ini. Selanjutnya, Jerim meminta pelukis untuk menyelesaikan lukisan sebelum akhir pekan. Tetapi pelukis itu menganggap tidak mudah untuk menyelesaikannya sebelum akhir pekan, jadi dia menolak permintaan Jerim. Tetapi Jerim yang cerdas hanya dengan beberapa kata berhasil meyakinkan pelukis untuk mempercepat. Keesokan harinya mereka telah menyelesaikan banyak karya. Tetapi saat itu Jerim menerima telepon dari pelukis yang melarikan diri. Ketika Jerim menemukan pelukis itu, dia malah mengusulkan untuk berhenti dari profesi pelukis. Setelah itu, Jerim memberitahunya, meskipun lelah jangan menyerah pada impian, jika tidak akan menyesal seumur hidup. Sebenarnya Jerim pernah menjadi pelukis berbakat, karena tidak punya cukup uang untuk biaya sekolah yang mahal. Akhirnya dia harus menyerah pada mimpinya. Setelah nasihat dari Jerim, pelukis itu tetap bersikeras untuk mundur dari melukis. Karena alasan itu, Jerim harus menyelesaikannya sendiri. Keesokan harinya, Chamin juga merasa sulit dipercaya
Jerim telah menyelesaikan tugasnya. Akhirnya, Chamin harus setuju untuk membiarkannya pergi ke pesta. Setelah itu, Chamin menyuruh Jerim untuk cepat mencari suami dan meninggalkan perusahaan ini. Saat itu Jerim masih berpikir Chamin membencinya, makanya dia menyuruhnya pergi. Sebenarnya Chamin takut jika Jerim tetap tinggal, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak jatuh cinta padanya. Setelah itu, Chamin menyuruh Jerim untuk berpakaian bagus saat pergi ke pesta. Jangan sampai memengaruhi pencarian suami yang baik. Hasilnya, saat Jerim muncul, Chamin langsung terpesona di tengah lautan manusia yang luas. Di mata Chamin, hanya ada Jerim. Sayangnya di mata Jerim hanya ada Duhong. Dia diam-diam berjalan ke sisi Duhong. Chamin marah, hanya bisa minum air untuk menyembunyikan perasaannya. Setelah itu, mereka pergi ke meja lain untuk menyapa semua orang. Duhong mendengar gadis ini adalah putri dari perwakilan Usung Electronics. Dia langsung menunjukkan ekspresi yang tidak biasa. Setelah itu, gadis itu bertanya siapa yang mengundangnya menjadi anggota. Sementara itu, Dan Ah di sampingnya mengatakan karena ada rekomendasi kuat dari Jerim, barulah Duhong menjadi anggota. Setelah itu, gadis itu bertanya tentang hubungan Duhong dan Jerim, tetapi Duhong malah mengatakan hanya bertemu Jerim sekali dan tidak memiliki hubungan apa-apa. Melihat dia menjawab seperti itu, Jerim hanya bisa tersenyum kaku dengan sopan, dan gadis itu langsung menyadari Jerim ingin mendapatkan pria kaya. Itulah sebabnya dia begitu semangat. Setelah itu, gadis itu mengejek Jerim, jika membutuhkan uang bisa datang bekerja di perusahaannya. Tetapi demi harga diri, Jerim menolak mentah-mentah. Sekaligus menunjukkan bahwa dia ingin bekerja di sini untuk terus mempermalukan Jerim. Dia menyuruh Jerim untuk mengambilkan segelas air untuknya. Karena Jerim memang karyawan di sini, meskipun dalam hatinya sangat tidak rela, dia tetap harus membawakan minuman untuk tamu. Tetapi ketika Jerim membawa cangkir coklat mint ke depannya, dia mengeluh minuman ini tidak enak lalu mendorong Jerim. Karena refleks alami, ketika Jerim terjatuh, dia menggenggam tangan gadis itu, akhirnya membuat keduanya jatuh bersama. Saat ini Duhong malah memberikan sapu tangan kepada wanita itu, lalu membantunya berdiri. Hal yang lebih mengejutkan lagi adalah Duhong malah mengatakan ini adalah kesalahan Jerim. Saat itu Jerim mengerti semuanya adalah karena dia salah mengira Duhong adalah jodohnya, dan juga mengetahui tujuan dia mendekatinya hanya untuk gabung menjadi anggota. Kemudian Moon Chamin pura-pura baik hati membantu Shin Jerim berdiri, tetapi di saat-saat terakhir, Shin Jerim sendiri menepis tangannya, lalu Moon Chamin mengulurkan tangannya untuk membantu Shin Jerim berdiri, dan Shin Jerim tidak ragu untuk memegang tangannya. Meski Ban Dan Ah dan Moon Chamin hanya mitra strategis dan tidak memiliki perasaan, semua orang tahu Ban Dan Ah adalah kenangan Moon Chamin. Tindakan Moon Chamin seperti menampar wajah Ban Dan Ah di depan semua orang, dia sangat marah sehingga dia menampar Moon Chamin kembali. Setelah Ban Dan Ah pergi, Moon Chamin bahkan menutupi Shin Jerim dengan jaketnya di depan Moon Chamin, dan bahkan memegang tangan Shin Jerim dan pergi di depannya. Akhirnya Baek Duhong menjadi gila, lalu Shin Jerim memberi isyarat kepada Moon Chamin untuk pergi dan melihat bagaimana tunangannya, dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan tidak perlu khawatir. Ketika Moon Chamin pergi, dia memberitahu Shin Jerim tentang pernikahan demi kepentingan, dan mengatakan kepada Shin Jerim bahwa tidak ada perasaan di antara mereka. Moon Chamin mengejar Ban Dan Ah ke aula, lalu dia bertanya mengapa Ban Dan Ah menamparnya. Ban Dan Ah mengatakan dia tidak tahan dengan cara Moon Chamin merawat Shin Jerim. Moon Chamin memberi isyarat kepada Ban Dan Ah untuk tidak datang ke sini lagi, dan pada saat yang sama dia menegaskan akan selalu merawat Shin Jerim. Dua kalimat ini membuat Ban Dan Ah marah dan harus pergi. Sebenarnya ketika Ban Dan Ah mengatakan dia peduli pada Moon Chamin, itu menyiratkan bahwa dia juga menyukainya. Kemudian Moon Chamin bertemu Baek Duhong di toilet. Saat ini Baek Duhong memperingatkan Moon Chamin untuk tidak bergaul dengan orang seperti Shin Jerim, jika tidak dia akan merusak tatanan sosial. Lalu dia bertanya apakah Moon Chamin menyukai Shin Jerim, tetapi Moon Chamin tidak mudah mengungkapkan jawabannya. Dia langsung menekan Baek Duhong ke dinding dan bertanya apakah Baek Duhong menyukainya. Kemudian Moon Chamin memperingatkan Baek Duhong jangan menebak-nebak pikirannya dan mengatakan kepada Baek Duhong bahwa mereka bukan tipe orang yang sama. Di sisi lain, Shin Jerim meminta maaf kepada gadis itu karena menumpahkan milk tea, tetapi gadis ini mengatakan hanya orang miskin yang harus meminta maaf. Orang yang memiliki kekuasaan seperti mereka tidak akan pernah meminta maaf. Akhirnya dia juga mengejek Shin Jerim, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengubah status miskinnya. Lalu Baek Duhong berjalan ke meja mereka. Sekarang ketika Shin Jerim melihat Baek Duhong, dia teringat adegan di mana dia memberikan sapu tangan kepada gadis itu dan Baek Duhong menyalahkannya. Akhirnya Shin Jerim terpaksa pergi dengan sedih. Saat ini Shin Jerim juga berpikir bahwa dia tidak bisa mengubah kemiskinannya. Dan pada saat yang sama dia juga menyadari bahwa impian Putri Cinderellanya hanya lelucon. Ketika Shin Jerim akan menangis, Moon Chamin bertanya apakah dia butuh bantuan. Saat ini Shin Jerim teringat ejekan gadis itu, mungkin dia ingin mendapatkan balik harga dirinya di depan gadis itu, jadi dia bersandar pada Moon Chamin sebagai dorongan. Mungkin Moon Chamin juga ingin memberitahu Baek Duhong
jangan sentuh wanitanya. Akhirnya Moon Chamin langsung mencium bibir Shin Jae-rim. Ciuman ini tidak hanya mengejutkan semua orang yang hadir, tetapi juga membuat Baek Du-hong gila. Shin Jae-rim juga tidak menyangka Moon Chamin akan benar-benar menciumnya. Lalu Shin Jae-rim marah. Jelas sudah mengatakan hanya pura-pura, tapi Moon Chamin melakukannya sungguhan. Tapi Moon Chamin menunjukkan bahwa orang yang mengambil inisiatif adalah dia. Dia hanya kebetulan membantu sedikit, jadi dia tidak bisa membantah. Shin Jae-rim harus pergi duluan. Shin Jae-rim benar-benar mengatakan sesuatu tetapi melakukan yang lain. Di sana dia marah pada Moon Chamin. Di sini dia tersenyum seperti burung beo dalam perjalanan pulang. Pada saat yang sama di tempat lain, Moon Chamin juga karena sentuhan ringan tadi membuat dirinya kembali mengalami halusinasi. Sampai keesokan harinya, kedua orang itu bertemu lagi dengan canggung di perusahaan. Untuk mengurangi kecanggungan, Shin Jae-rim berinisiatif untuk menyapa. Pada saat yang sama Moon Chamin untuk mengurangi kecanggungan, langsung mengatakan dia tidak akan mempedulikan masalah ini dan menyuruh Shin Jae-rim untuk santai saja. Mendengar Moon Chamin tidak mempedulikannya, Shin Jae-rim juga menyerang balik. Dia juga mengatakan kepada Moon Chamin bahwa dirinya tidak peduli dengan hal-hal ini, dan pada saat yang sama menganggap masalah ini seperti makan seekor tripang. Moon Chamin mendengar tripang dan mengira dirinya adalah harta karun. Tidak disangka tripang di mulut Shin Jae-rim, artinya kekurangan gizi, dapat dibuang sesuka hati. Kemudian Baek Du-hong datang untuk merayu Shin Jae-rim yang secara tidak sengaja membuatnya terbakar. Baek Du-hong melihatnya dan datang untuk membantu Shin Jae-rim mengobati lukanya. Selanjutnya Baek Du-hong bertanya tentang hubungan antara Moon Chamin dan Shin Jae-rim. Mendengar nama Moon Chamin, Shin Jae-rim juga tanpa sadar melepaskan tangan Baek Du-hong dan mengatakan kepada Baek Du-hong mereka hanya hubungan atasan dan bawahan. Mendengar mereka hanya hubungan atasan dan bawahan, Baek Du-hong mengajak Shin Jae-rim lain kali datang mengunjungi ruang kerjanya. Lalu dia juga membantu Shin Jae-rim memasang jepit rambut dan mengatakan jepit rambut itu adalah sebagai undangan. Rekan kerja mengatakan Moon Chamin baru-baru ini sangat peduli dengan urusan Shin Jae-rim dan mengira Moon Chamin sudah menyukainya. Tetapi Shin Jae-rim berpikir Moon Chamin melakukan semua itu hanya agar dia segera meninggalkan perusahaan ini. Kemudian rekan kerja menyarankan mungkin bisa mencoba melihat apakah Moon Chamin benar-benar menyukainya, dan Shin Jae-rim untuk memperjelas maksud Moon Chamin melakukan sebuah tes. Begitu Moon Chamin masuk, dia menemukan ada jepit rambut tambahan kepala Shin Jae-rim. Shin Jae-rim juga tidak menyembunyikan fakta bahwa Baek Du-hong mengajaknya ke ruang kerjanya. Mendengar mereka membicarakan ruang kerja, Moon Chamin tidak bisa diam dan bertanya kepada Shin Jae-rim apakah dia setuju dengan Baek Du-hong. Untuk terus mengujinya, Shin Jae-rim langsung menjawab bahwa dia sudah setuju untuk datang ke ruang kerja Baek Du-hong. Jawaban Shin Jae-rim membuat Moon Chamin segera menunjukkan wajah patah hati. Lalu Shin Jae-rim kembali ke depan Moon Chamin dan meminta untuk mencium Moon Chamin lagi. Lalu Shin Jae-rim perlahan menggerakkan bibirnya mendekat ke Moon Chamin. Saat ini Shin Jae-rim menemukan Moon Chamin tidak menolak dan juga menutup matanya. Untuk melanjutkan percobaan, Shin Jae-rim berniat untuk mencium sungguhan, tetapi di saat-saat terakhir, Moon Chamin tidak hanya tetap sadar tetapi juga mendorong Shin Jae-rim, akhirnya menyuruhnya bersiap-siap dan datang ke ruang kerja Baek Du-hong. Shin Jae-rim tidak rela bertanya kembali tentang perasaan Moon Chamin, tetapi Moon Chamin masih mengangguk, memastikan ingin dia datang ke ruang kerja Baek Du-hong. Akhirnya dia juga mengajak Shin Jae-rim pergi memilih pakaian. Tindakan Moon Chamin membuat Shin Jae-rim berpikir dia benar-benar ingin dia pergi. Kemudian Shin Jae-rim ingin meninggalkan toko tetapi ditarik kembali oleh Moon Chamin dan ditanya alasannya. Shin Jae-rim mengatakan dia sudah cukup cantik jadi dia tidak butuh barang-barang ini. Tetapi Moon Chamin mengatakan kesan baik baru bisa mendapatkan hati Baek Du-hong. Kalimat inilah yang membuat Shin Jae-rim yakin Moon Chamin tidak menyukainya. Setelah itu Shin Jae-rim mencoba banyak pakaian. Moon Chamin mengkritik satu persatu, bahkan menganggap gaya ini tidak cocok untuknya. Namun Moon Chamin tetap membeli semua pakaian yang baru saja dicoba Shin Jae-rim. Pakaiannya begitu banyak sehingga taksi hampir tidak muat. Akhirnya dia juga meninggalkan sebuah kalimat di selembar kertas, ingin Shin Jae-rim mengenakan gaya terbaik untuk dia lihat. Moon Chamin benar-benar licik, sengaja membiarkan Shin Jae-rim mengenakan pakaian yang tidak cocok dengan gayanya untuk bertemu Baek Du-hong. Sampai keesokan harinya, Shin Jae-rim juga diundang ke ruang kerja Baek Du-hong. Kemudian Baek Du-hong mengeluarkan sebuah naskah dan mengundang Shin Jae-rim untuk menggambar adegan dan mengatakan bahwa ketika bersama harus melakukan hal-hal yang disukai. Saat ini Shin Jae-rim teringat Moon Chamin juga pernah mengatakan kata-kata ini. Baek Du-hong mendengar Shin Jae-rim menyebut pria lain dan langsung tidak senang. Dia langsung menarik Shin Jae-rim ke sisinya. Dia juga dengan dominan memberitahu Shin Jae-rim, setelah ini jangan sebut Moon Chamin di depannya, dan pada saat yang sama memberitahunya bahwa dia menyukainya. Di tempat lain, Moon Chamin mendengar dari rekan kerja, mengetahui Baek Du-hong bukan orang baik, dan juga mengetahui Baek Du-hong sering datang ke klub malam untuk bermain-main. Khawatir Shin Jae-rim akan mendapat masalah, Moon Chamin juga buru-buru datang ke ruang kerja Baek Du-hong. Selanjutnya Baek Du-hong terus menyerang Shin Jae-rim. Tetapi saat ini Shin Jae-rim hanya memikirkan ciuman dengan Moon Chamin. Tepat saat mereka akan berciuman,
tiba-tiba terdengar suara perut, juga karena suara ini yang membuat Baek Hong menghentikan langkah selanjutnya. Setelah itu, seorang pria tiba-tiba muncul di ruangan. Ternyata pria ini adalah kakak laki-laki Baek Du-hong, dan tujuan dia datang ke sini adalah untuk meminta uang dari Baek Du-hong. Baek Du-hong takut kakaknya membuatnya malu di depan Shin Jae-rim, jadi dia buru-buru menyuruhnya pergi. Tetapi kakaknya tidak mau keluar dan mengeluarkan sebuah buku berwarna merah dan meletakkannya di depan Shin Jae-rim. Pada saat yang sama menunjukkan bahwa Baek Du-hong berkat menulis buku tersembunyi ini yang mendapatkan sejumlah besar uang, akhirnya menggunakan uang itu untuk berpura-pura menjadi sutradara. Saat ini Baek Du-hong mengira Shin Jae-rim akan memarahinya sebagai penipu. Tidak disangka Shin Jae-rim tidak memarahinya, bahkan membelanya di depan kakaknya. Saat ini Shin Jae-rim merasa Baek Du-hong mengandalkan kemampuannya untuk mendapatkan uang tidak salah. Sebaliknya dia melihat kakak laki-laki yang memanfaatkan kelemahan adiknya untuk menipu uang baru yang bermasalah. Baek Du-hong melihat kakaknya membuatnya malu di depan Shin Jae-rim, jadi dia mengusir kakaknya keluar. Setelah itu Baek Du-hong meminta maaf karena telah menipu Shin Jae-rim, dan pada saat yang sama meminta Shin Jae-rim jangan menceritakan hal ini kepada Tuan Heaven. Saat ini Shin Jae-rim bertanya dengan bingung alasannya, karena Tuan Heaven hanya menerima orang yang luar biasa. Jadi Baek Du-hong takut Tuan Heaven tahu tentang ini, akan membatalkan status keanggotaannya. Akhirnya Shin Jae-rim tidak hanya menyetujui permintaannya, tetapi juga membantu Baek Du-hong belajar menerima dirinya sendiri. Setelah itu Shin Jae-rim membersihkan debu dari buku Baek Du-hong. Ketika mengembalikan buku itu kepada Baek Du-hong, dia juga menunjukkan bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Sebelumnya masih belum jelas perasaan Baek Du-hong terhadap Shin Jae-rim itu nyata atau tidak. Tapi melihat ekspresi Baek Du-hong, mungkin dia sudah sepenuhnya jatuh cinta pada Shin Jae-rim. Moon Chamin akhirnya menunggu Shin Jae-rim turun. Dia langsung meneleponnya dan sangat ingin tahu apa yang terjadi di ruang kerja. Tapi Shin Jae-rim tidak mengerti tindakan Moon Chamin. Jelas Moon Chamin sudah mendorongnya ke Baek Du-hong, tapi sekarang malah menelepon mencarinya. Melihat Moon Chamin membuatnya terlalu lelah, jadi dia menutup telepon. Sedangkan Moon Chamin melihat Shin Jae-rim menutup teleponnya dan jatuh ke dalam perenungan. Sampai keesokan harinya, Ban dan Ah datang ke perusahaan mencari Shin Jae-rim dan menceritakan kepadanya tentang taruhan dengan Moon Chamin. Dan taruhan mereka adalah apakah Shin Jae-rim bisa menikah. Saat ini Shin Jae-rim bertanya mengapa mereka bertaruh tentang dirinya. Ban dan Ah malah mengatakan Shin Jae-rim bermain-main dengan pria seperti melihat jam tangan. Pada saat yang sama mengatakan Moon Chamin secara aktif mencium Shin Jae-rim di pesta, hanya ingin membangkitkan kecemburuan Baek Du-hong agar Shin Jae-rim bisa menikah dengan Baek Du-hong. Kemudian Ban dan Ah meminta maaf atas nama Moon Chamin atas ketidaksopanan di pesta itu. Shin Jae-rim tahu dirinya dipermainkan seperti mainan, jadi dia menyerang balik Ban dan Ah. Langsung mengatakan kepada Ban dan Ah bahwa Moon Chamin sangat pandai mencium. Kalimat ini membuat Ban dan Ah marah sampai tidak bisa makan. Kemudian Moon Chamin melihat Shin Jae-rim tidak bersemangat, lalu bertanya apa yang terjadi di studio Baek Du-hong kemarin. Jelas Moon Chamin yang berinisiatif menciumnya, dan juga setuju membiarkannya datang ke studio Baek Du-hong. Sekarang malah bertanya apa yang terjadi di studio. Shin Jae-rim merasa semua yang dilakukan Moon Chamin hanya bercanda. Sedangkan Moon Chamin mengatakan Shin Jae-rim adalah orang yang menempatkan kepentingan di atas segalanya, berpikir bahwa dia melakukannya demi kebaikannya. Selanjutnya Moon Chamin meminta maaf karena tidak peduli dengan pemikirannya. Tetapi Shin Jae-rim menjelaskan kepada Moon Chamin, dia tidak menerima kebaikan egois ini. Pada saat yang sama dia meminta Moon Chamin untuk tidak peduli dengan urusan pribadinya. Karena Ban dan Ah kesal dengan Shin Jae-rim sampai tidak bisa makan nasi, dia menyuruh pamannya pergi membeli roti di Namsan. Dia juga menyuruh mereka untuk membawanya kembali sebelum toko roti tutup. Paman tahu kemarahan Ban dan Ah ada hubungannya dengan Shin Jae-rim, jadi dia menculiknya. Saat ini sahabat Shin Jae-rim menemukan tidak bisa menghubunginya. Takut Shin Jae-rim mendapat masalah, jadi dia datang ke perusahaan untuk mencarinya. Kebetulan sahabatnya bertemu dengan Moon Chamin. Lalu dia mengatakan kepada Moon Chamin tidak bisa menghubungi Shin Jae-rim. Saat ini Moon Chamin teringat Shin Jae-rim telah mengatakan jangan ikut campur dalam urusan pribadinya. Jadi dia langsung pura-pura tidak ada hubungannya dengan dirinya. Beruntung kedua paman itu tidak terlalu pintar. Mereka tidak menyembunyikan ponsel Jae-rim tetapi langsung pergi untuk makan malam. Setelah itu, Jae-rim mengucapkan perintah untuk membangunkan ponselnya, lalu menggunakannya untuk menelepon sahabatnya. Chamin mendengar Jae-rim ditangkap dan segera berlari ke lokasi Jae-rim. Tetapi ketika para paman itu kembali, mereka memaksa Jae-rim untuk menandatangani perjanjian untuk keluar dari pusat Heavenly. Namun, di zaman sekarang ini pekerjaan sulit didapat, Jae-rim bersikeras menolak untuk menandatangani perjanjian. Melihat Jae-rim begitu keras kepala, para paman itu mengeluarkan gunting rambut untuk mengancamnya. Beruntung, pada menit terakhir Chamin tiba di tempat kejadian. Jae-rim melihat Chamin datang untuk menyelamatkannya dan tersenyum lega. Selanjutnya, Chamin menggunakan payung untuk menantang kedua paman itu. Jelas kedua paman itu bukan tandingan Chamin. Hanya dalam beberapa menit, kedua paman itu dengan mudah dikalahkan oleh Chamin. Setelah itu, Chamin berlari dan memeluk Jae-rim. Melalui kejadian ini,
keduanya menyadari perasaan satu sama lain. Chamin ingin mengungkapkan perasaannya kepada Jerim saat mereka berpisah, tetapi ia tidak punya keberanian untuk mengatakannya. Pada akhirnya, ia hanya mengatakan hati-hati di jalan alih-alih mengungkapkan perasaannya. Sesampainya di mobil, ia memarahi dirinya sendiri sebagai pengecut. Saat ini, Jerim teringat kembali adegan Chamin datang untuk menyelamatkannya. Ia yakin bahwa Chamin menyukainya, tetapi tidak mengerti mengapa ia tidak mau mengungkapkan perasaannya. Setelah dipikir-pikir, Jerim merasa dirinya terlalu biasa, sehingga Chamin tidak bisa menerimanya. Baru saja sampai di rumah, kakak keduanya tidak hanya memarahi Jerim karena menerima uang dari dokter, tetapi juga memarahi Jerim karena membantu dokter playboy itu mengejar kakak sulungnya. Jerim memang menerima uang dari dokter itu, tetapi sebenarnya itu adalah uang pinjaman dari dokter. Saat itu, Jerim berencana meminjam uang dari kakak sulungnya, tetapi kakak sulungnya harus pergi karena telepon. Dokter tahu Jerim ingin meminjam uang dan mengajukan sebuah syarat. Selama Jerim memberitahu ukuran cincin kakak sulungnya dengan salah, ia akan meminjamkan uang kepada Jerim. Jerim mengira dokter itu tulus mengejar kakak sulungnya. Ditambah lagi, Jerim membutuhkan uang untuk berdoa sehingga ia memberitahu ukuran cincin yang salah kepada dokter itu. Dan berkat itu, Jerim bisa meminjam uang untuk berdoa karena kakak sulungnya menolak pernyataan cinta dari dokter. Jadi, dokter itu bertanya pada Jerim apakah ada cara lain. Jerim tahu bahwa kakak sulungnya sangat menyayangi ibu, jadi ia meminta dokter untuk bersikap baik kepada ibu. Akhirnya, dokter itu membeli kosmetik dan daging sapi sendiri untuk mengunjungi ibu. Ini yang membuat hubungan mereka maju satu langkah. Yang tidak Jerim duga adalah dokter itu, saat mengejar kakak sulungnya, juga mengejar wanita lain. Saat ini, kakak kedua tidak hanya melihat Jerim egois, tetapi juga menyalahkan sepenuhnya padanya. Ibu harus melerai pertengkaran mereka, secara sukarela mengambil alih kesalahan untuk dirinya sendiri. Tetapi kakak kedua merasa ibu tidak perlu membantu Jerim, dan menganggap Jerim tidak pernah menganggap mereka sebagai keluarga. Saat ini, Jerim juga merasa mereka tidak menganggapnya sebagai keluarga. Pada saat yang sama, ia merasa dirinya seperti pengemis yang tinggal di rumah ini. Kalimat ini benar-benar menyangkal pengasuhan ibu selama lebih dari 10 tahun. Kakak kedua menganggap perkataan Jerim keterlaluan dan menamparnya. Ia juga menyuruh Jerim pergi dari rumah ini karena tidak ada tempat lain untuk diju. Akhirnya, Jerim kembali ke rumah lamanya. Rumah ini tidak hanya dingin, tetapi juga tidak ada air untuk mandi. Sampai keesokan harinya, Chamin menggunakan berbagai alasan untuk meminta rekan kerjanya mempelajari teknik bela diri. Padahal, tujuan utamanya adalah agar Jerim belajar cara menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi Jerim terlambat setengah jam untuk bekerja. Melalui penjelasan Jerim, barulah Chamin tahu bahwa ia telah pindah rumah. Setelah itu, Chamin mendampinginya satu lawan satu. Pertama, ia meminta Jerim berperan sebagai pelaku pelecehan lalu Chamin mengajarinya cara membela diri. Selanjutnya, Chamin memeluk Jerim seperti pelaku pelecehan. Hal ini membuat jantung keduanya berdebar lebih cepat. Dan untuk menahan diri, Chamin mendorongnya hingga jatuh ke tanah. Chamin sama sekali tidak lembut. Tenggorokan Jerim terasa sakit karena didorong terlalu kuat olehnya. Sekarang giliran Chamin yang berperan sebagai pelaku pelecehan untuk membalas dendam atas kejadian tadi. Jerim memanfaatkan kelengahan Chamin dan mendorongnya hingga jatuh. Melihat dirinya telah membalas dendam, Jerim tersenyum puas. Setelah itu, Chamin berbicara tentang pentingnya otot punggung dan meminta Jerim merasakan kekuatannya. Tepat saat Jerim sedang merasakan, Dohong datang mencari Jerim. Setelah itu, Dohong sengaja berbicara di depan Chamin tentang kemarin. Ia bersenang-senang dengan Jerim di kantor. Lalu, ia mengajukan untuk berbicara berdua dengan Jerim. Jerim tidak ingin melanjutkan latihan, jadi ia setuju untuk berbicara dengan Dohong. Akhirnya, Chamin hanya bisa melihat mereka pergi dengan marah. Ia sangat marah sampai ingin merobek Dohong menjadi dua. Kali ini Dohong secara resmi menyatakan cintanya kepada Jerim. Tetapi Jerim merasa Dohong tidak mengerti wanita seperti apa dirinya. Jika ia tahu kondisi Jerim saat ini, ia tidak akan secara aktif menyatakan cinta. Sementara itu, Dohong yakin ia akan menerima semua hal tentang Jerim. Pada saat yang sama, ia meminta Jerim merangkulnya dengan tangan terbuka. Chamin di sini membayangkan Dohong dan Jerim telah berciuman di studio. Ia merasa menyesali keputusannya. Setelah itu, ia mengambil alasan bahwa dirinya terluka parah oleh Jerim saat latihan untuk memulai percakapan dengannya. Jerim mengatakan bahwa saat praktik, harus dibuat semirip mungkin dengan yang asli. Setelah itu, ia juga dengan sengaja menyebutkan tentang Dohong yang menyatakan cinta. Chamin mendengar kata pernyataan cinta dan langsung menentang hal ini. Pada saat yang sama, ia menunjukkan bahwa Dohong adalah orang yang mengenakan topeng, seringkali tidak menepati janji. Saat ini, Jerim juga merasa perkataan Chamin masuk akal. Jelas lingkungan tempat Dohong dibesarkan berbeda dengan dirinya. Namun ia ingin menyatakan cinta padanya.
Tetapi Chamin berpendapat bahwa perbedaan lingkungan bukanlah masalah besar. Justru perkataan inilah yang membuat Jerim berpikir bahwa Chamin juga akan menerima wanita yang berbeda. Tetapi Chamin tidak mengakuinya. Ia juga menyuruh Jerim untuk tidak mendekati Do Hong lagi. Selanjutnya, Chamin kembali ingin mengungkapkan perasaannya kepada Jerim. Tetapi pada saat yang penting, ia masih tidak bisa mengatakannya. Jerim kesal dan langsung mengundang Chamin untuk menginap di rumahnya semalam. Ternyata, Jerim ingin memastikan apakah Chamin bisa menginap semalam di lingkungan yang suram. Sesampainya di rumah Jerim, Chamin melihat hampir tidak ada apa-apa di dalamnya. Satu-satunya hal yang menonjol adalah tempat tidur Jerim. Setelah itu, Jerim mengatakan ia tumbuh di lingkungan seperti itu. Tetapi Chamin berpikir bahwa kemiskinan di masa kecil bukanlah salahnya. Kemudian Chamin menanyakan alasan Jerim pindah. Dan Jerim mengatakan bahwa ia adalah anak yang nakal, wanita yang rakus dan tidak berguna seperti dirinya. Tinggal di rumah hanya akan menjadi beban bagi mereka dan mereka merasa muak. Lalu Chamin membantu Jerim melewati rasa sakit itu. Pada saat yang sama, ia membantu Jerim melihat dirinya dengan jelas. Setelah menyadarinya, ia juga bisa menjadi anak yang dicintai. Dan saat ini, Jerim juga menyadari bahwa ia hanya ingin mendengar dari orang lain bahwa ia adalah anak yang manis. Meskipun dalam hati ia berpura-pura tidak membutuhkan kalimat itu. Namun ketika kata-kata itu terngiang di telinga, ia tetap meneteskan air mata yang terhibur. Dan karena itu Jerim menemukan bahwa Chamin tidak menolaknya karena dirinya biasa saja. Tetapi ia punya alasan mengapa menyembunyikan cintanya di dalam hati. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam menyatakan cinta. Di sisi lain, kakak kedua menemukan pria jahat itu untuk membalas dendam untuk kakak sulungnya. Pada saat yang sama, ia menunjukkan bahwa daging sapi yang ia bawa tidak enak sama sekali. Tak disangka, dokter itu mengatakan bahwa potongan daging sapi ini dibeli oleh Jerim. Bahkan kosmetik yang diberikan untuk ibu juga dibeli oleh Jerim. Jerim takut mereka tidak akan menerimanya, jadi ia menggunakan perantara dokter untuk memberikannya. Ketika mengetahui kebenaran, barulah kakak kedua menyadari bahwa ia telah salah paham pada Jerim. Chamin bersikeras untuk tidak pergi demi membuktikan ia bisa menginap di saat semalam. Namun, tepat ketika mereka berada dalam situasi yang ambigu, mereka menerima pemberitahuan bahwa akan ada badai salju dalam beberapa jam. Akhirnya, Chamin harus membawa Jerim pulang. Dan hal pertama yang Jerim inginkan adalah mandi air hangat. Setelah mandi setengah jalan, ia menyadari tidak tahu cara mematikan keran air. Mau tak mau ia meminta Chamin untuk datang dan mematikan keran air. Setelah mematikannya, Chamin tertarik pada wajah Jerim. Chamin takut tidak bisa menahan diri, jadi ia berencana untuk pergi. Tetapi ketika ia bangkit, ia terpeleset. Hal itu membuat Jerim juga ikut terjatuh. Tanpa sengaja hal itu membuat mereka berciuman. Jerim menghindar untuk menghindari situasi yang memalukan bagi keduanya. Saat ini, Chamin masih berusaha menahan diri, tetapi ia tidak bisa menahan diri dan mencium Jerim. Jerim juga menutup matanya menikmati ciuman tak terduga ini. Setelah itu, Jerim menerima telepon dari kakak keduanya. Kakaknya juga mengundang Jerim untuk pulang dan makan daging sapi. Saat ini, Chamin masih mengira itu Do Hong yang menelepon. Untuk mencegah Jerim pergi ke tempat Do Hong, Chamin berencana menahan Jerim agar tetap tinggal. Tetap ia secara tidak sengaja menarik jubah mandi Jerim. Pada saat yang sama, ia meminta Jerim untuk tidak pergi ke rumah Do Hong. Setelah itu, Jerim menjelaskan. Barulah Chamin tahu Jerim berencana pulang. Saat ini, Jerim masih berada di luar pintu berharap Chamin keluar dan menahannya. Tetapi Chamin berpikir ia bahkan tidak lebih baik dari daging sapi. Akhirnya, Jerim kembali dan melihat kedua kakaknya sudah minum cukup banyak. Setelah itu, ibu menarik Jerim dan bertanya apakah ia serius ketika mengatakan bukan keluarga. Sebenarnya, Jerim merasa tidak bisa menjadi keluarga yang sebenarnya. Jadi, ia sengaja berpura-pura menjadi orang yang tidak berguna. Pada saat yang sama, ia meminta maaf kepada ibu atas kesalahannya. Tetapi ibu berpendapat bahwa meskipun Jerim berbuat salah, ia tetap keluarga bagi mereka. Setelah saling curhat, mereka telah memperbaiki hubungan sebelumnya. Setelah itu, Jerim meminta maaf kepada kakak sulungnya. Tetapi kakak sulungnya berpikir bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Jerim, karena ia sendiri yang mencintai pria jahat itu. Akhirnya, seluruh keluarga berdamai. Kakak kedua juga bercanda dengan Jerim seperti dulu. Chamin pergi ke kamar rawat ayah lebih awal. Namun, kalimat pertama yang ia katakan kepada Chamin adalah, "Ingatlah, wanita itu batu." Rasa sakit yang disebabkan oleh ibunya adalah bukti paling nyata. Ketika masih kecil, Chamin mendengar dari neneknya bahwa ibunya berselingkuh dan berencana kabur dari rumah bersama selingkuhannya. Ketika Chamin mengejar, ia tidak sengaja terjatuh, menyebabkan kukunya tidak bisa pulih sepenuhnya. Pada saat yang sama, kejadian ini juga meninggalkan luka besar di hatinya. Sejak saat itu, ia selalu menggunakan payung untuk menyembunyikan batinnya. Ini juga alasan mengapa ia selalu membawa payung. Dan juga alasan ia belum menyatakan cinta kepada Jerim karena ia takut terluka lagi oleh wanita. Hari ini, Du Hong membawa seorang tamu misterius. Melalui perkenalan Du Hong, barulah Jerim tahu bahwa wanita ini adalah bos besar di industri perfilman. Pada saat yang sama,
Hari ini perusahaan telah mendekorasi pohon Natal seminggu lebih awal. Jerry melihat pohon Natal itu sangat indah sehingga ia tersenyum tulus dari lubuk hatinya. Tetapi Chamin memandangnya dengan ekspresi ingin mencintai tetapi tidak berani mencintai. Dan Duhong menunjukkan ekspresi yang sangat tidak senang. Setelah itu, Dan temannya berencana mengerjai Jerim. Mereka langsung menumpahkan air di depan Jerim. Mereka bahkan meminta Jerim untuk membersihkannya segera. Tetapi Jerim sama sekali tidak marah. Ia diam-diam mengambil pel untuk membersihkan lantai. Lalu teman Dan menumpahkan air lagi ke pel Jerim. Melihat tindakan keterlaluan itu, Jerim tidak bisa menahannya lagi. Ia langsung meniru San Wukong yang mengayunkan tongkatnya. Gadis itu ketakutan dan hanya bisa berlari ke sisi Duhong. Tetapi kali ini Duhong tidak membantu gadis itu, ia bahkan mendorong tangannya. Pada saat yang sama, ia menunjukkan bahwa pembelaan diri Jerim tidak salah sama sekali. Ia bahkan menganggap gadis itu yang bersalah. Setelah itu, Duhong juga secara terbuka mengklarifikasi bahwa Jerim tidak pernah merayunya. Justru ia yang selalu menyukai Jerim. Pernyataan cinta Duhong mengejutkan semua orang yang hadir. Tentu saja, Chamin juga. Setelah itu, Chamin dan Duhong bertemu lagi di toilet. Saat ini, Duhong tidak hanya menyarankan Chamin untuk segera menikah dengan tunangannya. Ia juga menyuruh Chamin untuk mundur secara sukarela. Selanjutnya, Duhong dengan sombongnya mengatakan akan menggantikan Chamin untuk menjaga Jerim. Kalimat ini memprovokasi Chamin, yang langsung maju dan memukul Duhong. Akhirnya, mereka berduel dari toilet hingga ke lobi. Jerim dan wanita misterius itu melihat mereka sedang berduel dan langsung maju untuk melerai. Tetapi wanita misterius ini tidak memukul Chamin, ia hanya menepuk ringan kepala Duhong. Tindakannya tampaknya untuk melindungi Chamin. Setelah itu, Duhong mengajak Jerim ke kantornya untuk berbicara. Wanita misterius itu juga memberi isyarat kepada Jerim untuk masuk ke dalam mobil. Kemudian, wanita misterius itu muncul dan mengungkapkan bahwa dia adalah ibu kandung Chamin. Ibu Chamin kemudian menceritakan masa lalunya. Dia tidak hidup harmonis dengan ibu mertuanya. Ibu mertuanya memanfaatkan kepergian ayah Chamin ke luar negeri untuk mengusirnya dari rumah. Dia juga memfitnahnya sebagai orang ketiga yang berselingkuh. Saat pergi, dia melihat Chamin terjatuh di depan matanya sendiri. Dia memohon kepada sopir untuk menurunkannya untuk waktu yang lama. Tetapi sopir itu bersikeras tidak mengizinkannya turun. Saat itu, dia sangat membenci dirinya sendiri karena tidak berdaya, tidak bisa melindungi anaknya. Sekarang, setelah berhasil, dia hanya ingin membawa pulang anaknya. Tetapi dia merasa semuanya sudah terlambat. Kemudian, Jerry menyarankannya untuk mencari Chamin dan berbicara dengannya. Tetapi ibunya masih belum cukup berani untuk melangkah maju. Saat ini, Jerry mulai memahami Moon Chamin. Karena kurangnya kasih sayang sejak kecil, dia sering menyembunyikan perasaannya. Keesokan harinya, Jerim berinisiatif mengajak Chamin makan. Chamin mendengar bahwa dia bisa makan bersama Jerim, segera mengangguk patuh. Chamin datang ke restoran dan baru tahu bahwa Jerim telah mengatur pertemuan untuknya dengan ibunya. Setelah itu, Chamin mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan ibunya dan memintanya untuk segera pergi. Ibunya menjelaskan kepadanya bahwa dia bukan orang ketiga dan meminta maaf karena telah menyakiti Chamin. Tetapi Chamin tidak mempercayai kata-kata ibunya. Dia juga menganggap semuanya bohong. Dia juga menganggap ibunya egois. Sekarang dia kembali hanya untuk menuntut lebih banyak uang kompensasi. Meskipun sang ibu menjelaskan lagi bahwa dia benar-benar ingin meminta maaf kepada anaknya, tetapi Chamin tetap tidak mempercayai kata-katanya. Akhirnya dia meninggalkan restoran. Kemudian, Jerim datang untuk menghibur dan meminta Chamin untuk mencoba memahami ibunya. Dia juga meminta Chamin untuk tidak meragukan cinta ibunya. Tetapi Chamin tidak lagi percaya pada cinta. Kemudian, Jerim memeluk Chamin dan memintanya untuk merasakan cinta ini. Meskipun ada cinta yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi pasti masih ada di dalam hati. Melalui kata-kata Jerim, Chamin mulai sedikit memahami ibunya. Lalu, Jerim perlahan menenangkan emosi Chamin. Pada saat ini, baik Chamin kecil maupun Chamin dewasa, keduanya diselamatkan oleh Jerim. Kemudian Chamin membuang payungnya. Ini juga berarti Chamin telah melepaskan penderitaan di masa lalu. Setelah itu, mereka berdua minum-minum. Chamin tidak tahu apakah harus memaafkan ibunya, karena dia merasa ayahnya sangat menyedihkan. Tetapi Jerim berpikir ibunya lebih menyedihkan. Merasa diremehkan oleh anaknya di depannya sendiri, Chamin berpikir itu wajar. Setelah mengalami begitu banyak hal, Chamin bertanya pada Jerim apakah mimpinya menjadi Cinderella berubah. Tanpa diduga, mimpi Jerim tidak berubah. Ketika Chamin bertanya lebih lanjut, dia baru tahu bahwa Jerim pernah memiliki mimpi nyata, yaitu menjadi seorang seniman hebat.
Chamin menyemangatinya untuk gigih. Tetapi sekarang Jerim hanya ingin menjadi Cinderella dengan bermartabat, menerima cinta yang tidak pernah dia miliki dan hidup dengan baik sejak saat itu. Chamin memberitahunya bahwa dia sangat luar biasa dan cantik. Ini membuat Jerim berpikir dia mabuk sehingga memujinya seperti itu. Kemudian Chamin bertanya lagi apa yang ingin dia pahami tentangnya terakhir kali. Jerim teringat penampilan anak anjing Chamin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Setelah itu, mereka berdua memulai hari-hari pacaran yang manis. Ketika Chamin mengantar Jerim pulang, dia harus melihatnya masuk rumah baru dia mau pergi. Ketika Chamin sampai di rumah, dia teringat Jerim memeluknya dan menari-nari dengan gembira. Keesokan harinya mereka akhirnya bertemu. Namun saat itu, seorang anak nakal memegang pistol air, mengarahkannya ke mereka dan mulai menembak. Chamin segera membuka payung untuk menahan tembakan air, tetapi Jerry mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu selalu membawa payung untuk bertahan dari dunia ini. Hidup seperti itu akan sangat melelahkan. Diberi semangat oleh Jerry, Chamin akhirnya menyerahkan payung itu padanya. Malamnya, Chamin membeli hadiah dan bunga untuk menemui Jerry. Tetapi di jalan, dia bertemu dan dia melihat barang-barang di tangan Chamin. Chamin mengakui bahwa dia menyukai Jerry. Mengetahui hal itu, dan berkata akan menghancurkan Jerim. Ketika dia hendak pergi, dia dihentikan oleh Chamin. Dia bertanya padanya apa yang harus dia lakukan agar dia memaafkan Jerim. Oleh karena itu, keesokan harinya, Jerim mendengar berita bahwa dan Chamin akan menikah. Jerim tidak bisa percaya pria yang kemarin masih intim dengannya, sekarang akan menikahi wanita lain. Saat ini, Duhong muncul dan menarik Jerim pergi. Duhong mengatakan kepada Jerim untuk tidak membiarkan pria ini menipunya, lalu memberinya tiket pesawat. Dia memintanya untuk berhenti dari pekerjaannya dan pergi bekerja bersamanya. Duhong bersiap untuk menghadiri festival film di Berlin dan mengundang Jerim untuk pergi bersamanya selama sebulan untuk belajar. Jerim belum memutuskan. Dia hanya merasa mungkin dari awal hingga akhir, dia dan Chamin tidak berada di dunia yang sama. Di sisi lain, Chamin melihat tunangannya mencoba gaun pengantin tanpa emosi sama sekali. Ini membuat dan tidak senang. Takdir yang dipaksakan tidak akan lengkap. Saat ini, Jerry masih menangis karena ketidaksetiaan pria. Akhirnya, kakak perempuannya membawa pacarnya, dokter, pulang. Ternyata semua yang terjadi sebelumnya hanya kesalahpahaman. Orang yang dia cintai selamanya hanya kakak perempuannya. Jerry masih ragu-ragu apakah harus pergi ke Berlin untuk mengejar karirnya. Saat ini, pacar dokter kakaknya mencarinya. Jerry ingin tahu bagaimana dia bisa mengejar kakaknya lagi. Pacar kakaknya mengatakan bahwa dia ingin mewujudkan impian pasangannya. Yang lebih penting, dia tahu bahwa dia juga sangat hebat. Di sisi lain, dan pulang dan menangis kepada ayahnya. Meskipun dia sangat menyukai Chamin, tetapi memikirkan untuk menikahi orang yang dingin seperti itu, dia tetap tidak bisa menerimanya. Bagaimanapun, dia selalu diperlakukan seperti seorang putri. Dia juga ingin menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya. Keesokan harinya ketika pergi bekerja, Jerry menemukan pintu perusahaan tertutup rapat. Semua rekan kerja menunggu di luar. Setelah menelepon, dia baru tahu bahwa mereka semua sedang menikmati hari libur. Kata-kata pacar kakaknya telah menyemangati Jerry, membuatnya merasa masih ada kesempatan untuk menyelamatkan. Dia ingin menyatakan perasaannya kepada Chamin, tetapi ketika dia membuka pintu, dia melihat luka di sudut mulut Chamin. Chamin bersikap sangat dingin padanya. Ketika Jerry mengatakan bahwa Duhong ingin dia berhenti dari pekerjaannya dan pergi ke Berkeley bersamanya, Chamin bahkan tidak menentang. Ini membuat Jerry benar-benar hancur. Pernyataan cinta yang belum terucap harus ditelan kembali. Chamin juga menambahkan bahwa bersamanya hanya untuk main-main. Jerry terduduk di depan pintu dengan sedih. Ternyata, sehari sebelumnya, Chamin minum sendirian. Tiba-tiba sekelompok orang masuk dan menghancurkan klub. Pemimpinnya adalah ayah dan Setelah memarahi Chamin, ayah Chamin muncul. Chamin mengatakan bahwa tanpa Jerim dia tidak bisa hidup. Tetapi ayahnya berpikir Jerim hanya karena uang. Cepat atau lambat dia juga akan ditinggalkan. Dia bahkan mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada lagi yang mencintainya. Keesokan harinya, Jerry masih belum bisa keluar dari kesedihan. Tiba-tiba dia menerima sebuah kiriman. Lukisan di dalamnya membuatnya terkejut. Ternyata itu adalah lukisan yang digambar Jerry saat kecil. Lukisan tentang dirinya yang menunggang kuda putih. Terakhir kali Chamin datang ke rumah lamanya, dia menemukannya di tempat sampah. Dia meminta seseorang untuk memulihkan lukisan ini. Melihat pesan di kertas, "Kamu selalu seorang saja," Jerim teringat masa kecilnya, pemandangan di mana ibunya meninggalkannya untuk mengikuti orang lain. Saat itu, dia berpikir dia tidak akan dicintai seperti orang lain. Sejak itu, keberadaannya semakin memudar. Ketika ayahnya meninggalkan dunia, dia bahkan bersembunyi di balik tembok dan menangis diam-diam. Alasan dia selalu membenci dirinya sendiri, tidak berani menyatakan perasaannya kepada Chamin, adalah karena dia tidak pernah tahu bagaimana mencintai dirinya sendiri. Sebenarnya,
Sejak kecil dia sudah tahu pangeran berkuda putih yang akan menemaninya seumur hidup. Hanya bisa dirinya sendiri. Tidak peduli orang seperti apa, dia harus tahu bagaimana mencintai dirinya sendiri. Berani melanjutkan hidupnya sendiri. Jerry menata kembali perasaannya untuk memulai lagi. Tetapi dia mengetahui bahwa Chamin diusir dari rumah karena membatalkan pertunangan, dan berita tentang klub Heaven yang dihancurkan. Setelah itu, Jerry mengembalikan tiket pesawat kepada Dahong dan menolak kebaikannya. Sekarang Jerry sudah memiliki keberanian untuk pergi sendiri. Dia memegang kuas dan memulai mimpinya. Namun di sampingnya, terkadang muncul bayangan Moon Chamin. Dia juga membayangkan Chamin duduk mengemis di stasiun kereta bawah tanah. Awalnya, dia tidak ingin ikut campur, tetapi mengingat kenangan indah saat bersama. Dia tanpa sadar pergi ke pintu klub Heaven dan masuk ke dalam. Tetapi dia menemukan sosok yang mengendap-endap. Dia memegang payung dan menyerang, tetapi ternyata itu adalah pria yang selalu dia rindukan. Setelah menyalakan lampu, Jerry akhirnya bisa menghadapi perasaannya. Dia berkata terus terang kepada Chamin bahwa dia menyukainya. Meskipun saat ini Chamin tidak memiliki apa-apa, tetapi dia telah memberikan kekuatan kepercayaan diri kepada Jerry. Chamin akhirnya mengungkapkan cintanya. Orang lain di matanya hanyalah batu. Hanya Jerry yang membuat hatinya bergetar. Akhirnya mereka kembali bersama. Setelah itu Chamin bertemu ayahnya, memberitahunya bahwa meskipun dia tidak punya apa-apa, dia masih memiliki orang yang mencintainya. Dia siap meninggalkan ayahnya untuk memulai karir sendiri. Dia datang kali ini hanya untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi sebelum dia pergi jauh, ayahnya memanggilnya kembali untuk mewarisi bisnis keluarga. Karena pacar muda ayahnya telah kembali, dia juga ingin pergi kencan yang manis. Saat ini, karir Jerry juga membuahkan hasil. Adegan yang dia buat di film Duhong telah menerima pujian dari sutradara animasi. Karena itu dia diundang untuk berpartisipasi dalam produksi animasi. 6 bulan kemudian, ibu tiri akan melahirkan di depan 3 anaknya. Kakak kedua juga mengambil foto ayah untuk menyemangati ibu. Akhirnya ibu memiliki 1 anak perempuan lagi. Saat ini, Jerry telah menjadi seorang pengusaha wanita. Film animasi yang dia ikuti produksinya juga mencapai kesuksesan besar. Saat ini, dia telah menjadi pemeran utama wanita dalam hidupnya sendiri.